Halo semua, sekarang aku lagi di Museum Tekstil Batik. Yuk ikuti kegiatan aku hari ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kain untuk digambar ya. Sekarang kita akan memilih untuk gambar batiknya. Yuk kita pilih dulu. Dan setelah kita mendapatkan gambarnya, nah kita akan menggambarnya di sini. Dan di sini saya sudah ada pensil dan klipnya juga. Sejarah singkat batik Indonesia. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah berkembang selama ratusan tahun dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata amba yang berarti menulis dan titik yang berarti titik. Secara harfiah, batik dapat diartikan sebagai teknik menulis titik-titik di atas kain menggunakan malam atau lilin. Sejarah batik di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa, khususnya pada era Kerajaan Mataram kuno dan berkembang pesat pada masa Kerajaan Majapahit. Pada awalnya, batik hanya digunakan di lingkungan keraton sebagai busana para raja, bangsawan, dan keluarga kerajaan. Motif batik tertentu bahkan memiliki makna simbolis dan hanya boleh dikenakan oleh kalangan tertentu, seperti motif parang dan kawung yang melambangkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, batik tidak lagi terbatas pada lingkungan keraton. Pada masanya penyebaran Islam di Nusantara, batik mulai dikenal oleh masyarakat luas. Para pengrajin batik bermunculan di luar keraton, terutama di daerah pesisir seperti Pekalongan, Cirebon, dan Lasem. Di wilayah pesisir, motif batik mengalami perubahan dengan pengaruh budaya asing seperti Tiongkok, Arab, dan Eropa. Hal ini terlibat dari penggunaan warna yang lebih cerah serta motif flora, fauna, dan ornamen yang lebih beragam. Pada masa penjajahan Belanda, batik mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Batik mulai diproduksi dalam jumlah lebih besar dan diperdagangkan secara luas. Muncul pula batik cap sebagai alternatif batik tulis agar proses produksi menjadi lebih cepat dan terjangkau. Namun demikian, batik tulis tetap dianggap memiliki nilai seni dan filosofi yang lebih tinggi karena dibuat secara manual dan penuh ketelitian. Setelah Indonesia merdeka, batik semakin diterima sebagai busana nasional.
batik tidak hanya dikenakan dalam secara adat, tetapi juga di dalam kegiatan formal, pendidikan, dan pemerintahan. Puncak pengakuan dunia terhadap batik Indonesia terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 ketika UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hingga saat ini, batik terus berkembang mengikuti zaman. Para perajin dan desainer muda mengombinasikan motif tradisional dengan gaya modern tanpa menghilangkan nilai filosofinya. Batik bukan sekedar kain, melainkan simbol sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan.